Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, nih, kita akan langsung terjun ya, menggali makna dari untayan kata-kata yang kuat banget ini. Anda pasti udah tahu, ini lirik dari lagu Bulls on Parade oleh Rage Against the Machine. Misi kita bareng-bareng, ya, ngebongkar lapisan makna di balik tiap baitnya, narik pesan intinya, dan coba ngerti, kenapa sih lirik ini kok rasanya relevan terus? Liriknya ini emang, gimana ya, terasa mentah, intens banget, penuh pesan gitu. Energi awalnya aja udah kayak, semacam tantangan. Baris "Come with it now" itu kayaknya bukan sekedar ajakan biasa ya. Lebih kayak panggilan buat siap gitu. Bawa sesuatu deh pokoknya. Bener banget, itu bukan sapaan yang ramah tamah gitu ya, tapi lebih ketuntutan buat terlibat penuh, bahwa kesadaran lo, bahwa energi lo hadapin ini gitu. Ini langsung ngasih nuansa konfrontatif yang bakal dibawa terus sepanjang lagu. Kayak pintu masuk ke ruang yang nuntut perhatian dan partisipasi aktif dari kita. Oke. Mari kita bedah bait pertamanya. Rasanya inti dari bagian awal ini tuh soal kekuatan ekspresi radikal yang mendobrak batasan gitu ya. Dimulai dengan ledakan. The microphone explodes, shattering the molds. Mikrofon meledak, hancurin cetakan. Cetakan ini bisa apa aja ya kira-kira? Ekspektasi musik, norma sosial, atau cara mikir yang udah mapan mungkin. Sangat mungkin sih mencakup semua itu. Mikrofon di sini kan simbol suara ya, perlawanan ekspresi yang kuat banget sampai bisa menghancurkan cetakan, norma yang kaku, batasan artistik, atau ekspektasi konformis. Ini kayak pernyataan tentang kekuatan seni radikal yang nolak buat dikekang atau dijinakan. Semacam deklarasi gitu bahwa suara ini nggak akan main aman. Dan semangat gak main aman itu makin kerasa di ultimatum berikutnya. Either drop the heads like Della O or get the fuck off the commode. Lugas banget. Kasih sesuatu yang bermakna, yang punya dampak. Atau ya udah minggir aja. Kayak nuntut originalitas dan substansi gitu ya. Tepat. Penggunaan bahasa yang kasar dan blak-blakan ini nguatin sikap tanpa kompromi. Ini bukan cuma tantangan buat seniman lain loh, tapi bisa juga buat politisi, media, atau bahkan kita sebagai pendengar. Bawa kontribusi nyata atau jangan ngalangin jalan. Energi mentah ini kayak nolak yang biasa-biasa aja. Nolak yang setengah-setengah. Gak ada ruang buat basa-basi di sini. Nah, dari kekuatan ekspresi tadi, kita pindah ke dampaknya yang lebih spesifik di bait kedua. Baris "with the short shot, sure to make the bodies drop" ini kedengarannya, lumayan keras ya. Saya langsung mikir ini lebih ke metafora buat ngancurin ideologi lawan atau ngeruntuhin sistem yang mapan gitu kali ya, bukan makna harfiah? Interpretasi metaforis kayaknya emang lebih kuat di sini ya. Meskipun nuansa agresifnya tetap kerasa sih. Sure shot kan artinya tembakan jitu, serangan yang terarah dan efektif. Nah, body drop kemungkinan besar itu metafora buat ngeruntuhin argumen, ngebongkar kebohongan, ngancurin struktur kekuasaan yang korup, atau bahkan ngebunuh kepasifan dalam diri pendengar. Dampaknya digambarin hebat banget sampai bisa ngejatuhin sesuatu yang signifikan gitu. Terus ada penegasan menarik nih. Drop and don't copy, yo, don't call this a co-op. Penolakan terhadap ide kerjasama atau co-op ini cukup bikin penasaran. Kenapa ya mereka nolak digabungin atau kerjasama? Apa ini soal ngejaga kemurnian ideologi mereka atau gimana? Nah, penolakan terhadap co-op ini krusial menurut saya. Ini negasin sikap anti kemapanan dan otonomi radikal mereka. Mereka nolak asimilasi, nolak kompromi yang bisa aja ngebuat pesan mereka jadi lemah gitu. Mereka nggak mau suara perlawanan mereka itu dikoptasi, dijadiin bagian dari sesuatu yang lebih besar tapi malah kehilangan gigitannya. Ini semacam deklarasi independensi ideologis yang kuat. Kita berdiri sendiri dengan cara kita sendiri. Suasananya terus kayak bergeser gitu ya, jadi lebih gelap, lebih neken di bait ketiga, dimulai dengan terror rains trenching, quenching the thirst of the power dons. Hujan teror yang ngebasahin, muasin dahaga para penguasa. Gambaran yang visual banget dan, agak ngeri ya, kekuasaan seolah minum rasa takut gitu. Personifikasi teror sebagai hujan yang memuaskan dahaga para power dons, penguasa bos besar ini, emang efektif banget buat ngegambarin gimana ketakutan, baik fisik maupun psikologis, bisa jadi bahan bakar buat struktur kekuasaan. Jadi teror tuh bukan cuma efek samping, tapi mungkin alat yang sengaja dipakai buat mempertahankan kontrol.
kekuasaan digambarin kayak entitas predator yang hidup dari penderitaan orang lain. Lalu muncul simbol yang spesifik banget. That five-sided fistagon. Kekuatan 5 sisi berbentuk kepalan tangan. Ini hampir pasti nunjuk ke Pentagon kan ya? Menggambarkannya sebagai kepalan tangan, itu langsung ngasih kesan kekuatan militer yang agresif, yang siap mukul, gitu. Iya, area ke Pentagon, gedung Departemen Pertahanan AS yang bersegi 5 sangat mungkin. Penggunaan istilah Fistagon itu cerdas ya, ngubah bentuk geometris jadi simbol agresi aktif kekuatan militer negara yang terkonsentrasi, terorganisir, dan berpotensi nindas. Bukan sekedar gedung, tapi kepalan tangan yang siap menghantam. Dan dampak dari kekuatan itu digambarkan pakai the rotten sore on the face of Mother Earth. Luka busuk di wajah Ibu Pertiwi makin besar. Ini bisa nunjuk ke kerusakan lingkungan akibat perang atau industri, atau mungkin kerusakan tatanan sosial secara umum ya. Bisa saja jadi keduanya saling terkait loh. Luka busuk kan nyiratin penyakit, infeksi yang nyebar dan ngerusak. Ini secara gamblang ngehubungin tindakan para power dons dan Fistagon tadi dengan konsekuensi nyata yang ngerusak planet dan kehidupan sosial. Kerusakan ini bukan sesuatu yang abstrak, tapi luka nyata yang terus memburuk. Bait ini ditutup dengan hubungan sebab akibat yang rasanya personal banget. The triggers called empty a purse. Pemicu yang dingin ngosongin dompetmu. Ada kaitan langsung gitu antara pemicu, entah itu senjata, kebijakan, atau konflik, dengan kerugian ekonomi yang dirasain orang biasa. Iya, ini narik garis lurus dari isu makro, militerisme, kekuasaan negara, ke dampak mikro di kehidupan sehari-hari individu. Pemicu, triggers, bisa berarti senjata secara harfiah, tapi juga bisa keputusan yang micu konflik atau pengeluaran militer besar-besaran. Kata dingin itu nyiratin ketidakpedulian terhadap dampaknya. Hasilnya, yaitu sumber daya terkuras dari masyarakat, ngosongin dompetmu buat ngedanain mesin kekuasaan dan perang. Sementara kebutuhan dasar mungkin malah diabaikan. Nah, sekarang kita nyampe ke bagian refrain yang diulang-ulang terus dan nempel banget di kepala. Rally around the family with a pocket full of shells. Kumpul bareng keluarga dengan kantong penuh selongsong. Ada ironi yang tajam banget di sini. Keluarga kan biasanya identik sama kehangatan, perlindungan. Tapi selongsong ini, apa ya maknanya? Peluru? Biaya perang? Atau cuma janji kosong aja? Nah, ini dia jantung ironinya lirik ini. Keluarga itu kan simbol persatuan, keamanan, nilai-nilai luhur. Tapi disandingin sama shells yang konotasinya banyak negatifnya. Selongsong peluru, kekerasan, bahaya, uang koin, biaya, beban ekonomi persenjataan, atau bahkan shell sebagai cangkang kosong, persatuan yang hampa makna cuma luarnya aja. Jadi ini kayak bilang, kita bersatu atas nama keluarga atau bangsa, tapi fondasi persatuan itu sebenarnya kekerasan, beban biaya militer yang gede, atau mungkin persatuan itu sendiri palsu dan kosong. Pengulangan frasa ini bener-bener nusuk ya. Seolah pengen nekenin betapa absurd dan bahayanya gitu loh, ngebangun persatuan di atas fondasi kayak gitu. Apa ini kritik buat nasionalisme buta yang ngebela tindakan agresif atas nama negara? Atau masyarakat yang ngerasa perlu mempersenjatai diri habis-habisan demi keamanan? Sangat mungkin sih kritik buat keduanya. Ini bisa jadi nyindir retorika politik yang manipulasi sentimen kekeluargaan atau kebangsaan buat membenarkan kebijakan militeristik. Persatuan semu gitu yang dibangun di atas ketakutan terhadap yang lain atau agresi ke musuh yang diciptain. Bukannya dibangun di atas kesejahteraan bersama atau nilai kemanusiaan. Pengulangan ini fungsinya kayak mantra gelap yang ngungkap kontradiksi di balik slogan persatuan itu. Ironi soal prioritas ini jadi makin telanjang ya di bait keempat. Eksplisit banget nggak pakai metafora lagi. Weapons, not food, not homes, not shoes, not need, just feed the war cannibal animal. Pernyataan yang lugas banget. Senjata lebih penting dari kebutuhan paling dasar manusia. Perang bahkan digambarin sebagai hewan kanibal yang mesti terus dikasih makan. Ini kritik paling langsung ke alokasi sumber daya dalam masyarakat, khususnya yang didominasi sama kompleks industri militer. Penggambaran perang sebagai hewan kanibal itu luar biasa kuat loh. Dia akan ngelahap sumber daya yang harusnya buat kehidupan, makanan, rumah, sepatu, sifatnya ngerusak dan pada akhirnya makan dirinya sendiri atau penciptanya. Ini bukan soal kebutuhan pertahanan, need, tapi soal ngasih makan mesin perang, feed, yang nggak pernah kenyang dan sifatnya predator. Terus muncul gambaran kehancuran pengetahuan yang kuat banget.
I walk the corner to the rubble that used to be a library. Line up to the mine cemetery now. Jalan ke puing-puing bekas perpustakaan, terus harus ngantri ke pemakaman pikiran. Gambaran pemakaman pikiran ini benar-benar bikin merinding sih. Iya, merinding banget. Perpustakaan kan simbol benteng pengetahuan, sejarah, pemikiran kritis. Sekarang jadi puing. Penggantinya, pemakaman pikiran. Ini bisa berarti penghancuran fisik gara-gara perang ya, tapi bisa juga berarti kematian intelektual lewat sensor, propaganda, pendidikan yang bodohin, atau budaya yang nggak lagi ngehargain pemikiran kritis. Hasilnya, ya masyarakat yang zombie secara intelektual, gampang dimanipulasi dan dikendaliin, pikiran-pikiran kritisnya udah dikubur. Dan hilangnya pengetahuan atau ketidaktahuan ini, kayak yang dijelasin di bait kelima, ternyata disengaja dan ada fungsinya buat ngelenggangin sistem. What we don't know keeps the contracts alive and moving. Apa yang nggak kita tahu bikin kontrak-kontrak militer, industri tetap jalan. Dan cara bikin kita tetap nggak tahu itu menarik juga. Betul, caranya dijelasin dengan cerdas. They don't gotta burn the books, they just remove them. Mereka nggak perlu bakar buku secara dramatis, cukup disingkirin aja diam-diam. Ini bentuk kontrol informasi yang lebih subtil, mungkin lebih efektif di era modern ya. Bukan penghancuran fisik yang kelihatan mata, tapi pembatasan akses, penyaringan informasi, manipulasi kurikulum, pengabaian sejarah. Ketidaktahuan publik inilah yang jadi pelumas buat mesin eksploitasi kontrak-kontrak, biar terus jalan tanpa perlawanan berarti. Terus ada paralel yang dibikin antara numpuknya senjata sama numpuknya tahanan. While arms warehouses fill as quick as the cells. Gudang senjata keisi secepat sel penjara. Ini kayak nunjukin dua sisi dari koin yang sama, sistem kontrol. Paralel ini tajam banget dan ngungkap prioritas sistemik. Investasi gede-gedean dilakuin buat infrastruktur kekerasan, gudang senjata, dan infrastruktur penahanan, sel penjara. Keduanya berkembang pesat barengan, nyiratin sebuah sistem yang lebih fokus ke kontrol, penindasan, dan ngelola konflik daripada ke pembangunan sosial, pendidikan, atau kebebasan. Senjata dan penjara jadi solusi utama gitu. Dan bait ini balik lagi ditutup pakai refrain Rally Round the Family, Pockets Full of Shells. Ngikat lagi tema kontrol informasi dan hubungan antara militarisasi sama penahanan ini ke ironi inti tentang persatuan berbahaya yang dibangun di atas selongsong tadi. Tepat sekali. Kembalinya referen di titik ini makin nguatin argumen bahwa keluarga yang bersatu dengan selongsong ini ya konsekuensi logis dari sistem yang lebih mentingin senjata dan penjara, seringnya dengan ngorbanin pengetahuan, kebebasan, sama kebutuhan dasar manusia. Persatuan itu dibangun di atas fondasi yang rapuh dan bahaya banget. Akhirnya kita sampai di bagian puncak, bridge dan outro, di mana frasa judul lagu diulang-ulang dengan intensitas yang makin naik. Bulls on Parade, banteng berparade. Dengar pengulangan ini, gambaran apa sih yang paling kuat muncul di benak Anda? Kekuatan besar, liar, agresif, yang dipamerin gitu aja. Bulls on Parade, banteng berparade. Nah, ini dia citra sentral yang ngerangkum semuanya. Banteng kan simbol kekuatan mentah, ya. Agresi nggak terkendali, maskulinitas toksik, bisa juga pasar saham, bull market yang liar, atau kekuatan buta yang rusak tanpa arah. Kata parade nambahin dimensi tontonan, pameran kekuatan yang disengaja, sombong, tanpa malu, bahkan mungkin perayaan atas kekuatan itu sendiri. Jadi banteng-banteng ini, entah itu kompleks industri militer, kapitalisme predator, politisi haus kuasa, atau sistem yang korup, mereka kayak parade dengan bangga di depan kita, mamerin kekuatan mereka, mungkin tanpa peduli sama sekali sama kehancuran yang mereka sebabkan. Kayak luka busuk di bumi, pemakaman pikiran, dan prioritas senjata bukan makanan yang udah kita bahas tadi itu. Persis, pengulangan Bulls on Parade dengan vokal yang makin intens dan musik yang menghentak itu nyiptain citra kekuatan yang masif, ngancam, mungkin irasional, dan gak terhentikan yang lagi dipamerin secara terbuka. Mereka parade dengan pongah, cuek aja sama kehancuran yang ditinggalin. Ini klimaks sonik dan tematik yang madetin seluruh kritik dalam lagu ini jadi satu metafora visual yang kuat, nganggu, dan gak terlupakan. Semacam parade kebodohan dan kekerasan gitu. Jadi setelah kita bongkar barang lirik demi lirik tadi, tema-tema sentralnya jadi jelas banget ya. Ada kritik keras ke struktur kekuasaan yang nindas dan cuek. Ada penolakan ke prioritas masyarakat yang salah kaprah, mentingin militerisme dan keuntungan di atas kebutuhan dasar manusia.
Terus ada peringatan soal bahaya kontrol informasi dan pembodohan sistematis. Dan akhirnya, gambaran pameran kekuatan yang agresif dan destruktif itu sendiri. Pertanyaan pentingnya sekarang buat Anda. Jadi apa artinya semua ini buat Anda pas dengerin lagi lirik ini? Lirik ini emang lahir dari konteks wah kotor tentu ya, tapi daya kritiknya terhadap penyalahgunaan kekuasaan, logika perang, dan manipulasi informasi itu rasanya abadi dan bisa bergema di banyak situasi beda, bahkan hari ini. Ini mungkin munculin satu pertanyaan penutup buat Anda bawa dan renungkan. Dalam konteks dunia kita sekarang ini, dalam skala besar maupun kecil di sekitar kita, gimana sih cara kita ngenalin banteng-banteng yang mungkin lagi pada parade? Dan apa makna terdalam dari berkumpul bersama keluarga dengan kantong penuh selongsong buat kita pribadi di tengah dunia yang terus berubah ini? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan pemikiran baru ya, mungkin sedikit rasa gelisah yang produktif yang bisa Anda bawa dari sini. Teruslah bertanya, teruslah gali makna, dan mungkin tetap waspada ya sama banteng-banteng yang lagi pada parade di sekitar kita.